Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang bisa menghadiri kegiatan diseminasi di sekolah kita tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah. Ya. Bapak Ibu, kegiatan ini adalah rangkaian dalam kegiatan guru penggerak, di mana ini kegiatan pada modul 1.4 budaya positif. Sebenarnya kita sudah sering melakukan kegiatan positif di sekolah, tetapi kadang kita tidak tahu apakah itu kegiatan itu sudah masuk pada keyakinan bawah apa tidak. Di sini perbedaan banyak sekali Bapak Ibu. Nah, konsep utama atau konsep inti dari budaya positif yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh ada keyakinan kelas, yang kesembilan ada segitiga restitusi. Ini mungkin masih baru dengar istilah-istilah seperti ini. Sebenarnya ini kalau kita masih dalam kurikulum merdeka sudah ada semua, karena kita dalam kurikulum merdeka itu mengangkat ada pembelajaran atau pendidikan atau pengajaran dari kinerja keluarga. Nah, kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Di dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah paham berdiferensiasi, berarti kita akan berawal untuk anak mencari tingkat kemampuan dari setiap anak atau individu, sehingga kita dalam pembelajaran bisa memilah-milah anak yang kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah, sehingga nanti model pembelajaran juga tidak akan sama. Nah, ini diharapkan nanti peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori metodologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu sudah paham profil belajar Pancasila, kita sudah mengalami satu fase ya sebelum kemarin. Ya, itu ada 6, tidak perlu saya sampaikan ini karena ini tidak terlalu singguran atau Ibu sudah paham. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini banyak masih belum memahami Bapak Ibu. Nah, makanya ini ada miskonsepsi. Jadi terjadi kurang pemahaman dan kurang sesuai dengan apa yang dikenyakan sehari-hari. Jadi ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua perbuatan tersebut efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa membuat rasa bersalah dan kritik mampu membuatkan kabar, padahal tidak, ya. Terus ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang sering kita pahami bahwa kita sebagai guru sebenarnya tidak boleh. Kita itu merasa paling pada petik, ya, karena kita juga sama-sama belajar. Makanya di sini kita tidak perlu memaksakan pada anak ini yang belum banyak dipahami oleh Bapak Guru. Lanjut. Nah, mengubah paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol tadi. Nah,
stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, tetapi dalam teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya Bapak Ibu, jadi kalau stimulus respon itu kebutuhan kita itu sama, tetapi dalam teori kontrol itu berbeda. Ya, ini nanti bisa dipahami. Nah, semua orang melihat yang sama, tetapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Terus kita mencoba menangkap orang agar dengan sama dengan kita. Dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bisa disamakan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi dalam teori kontrol semua perilaku pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Jadi yang benar nanti di belakang ada nanti tentang eksentrik dan insentrik, motivasi nanti itu ya. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat saat yang gagal, ya. Kalau masih dan konsentrasi menciptakan pilihan jalan baru, dan namanya pilihannya. Kalau sudah gagal, ya harus paksa begini, tidak, tetapi banyak jalan keluarnya. Itu yang harus dipahami. Model berpikir menang kalah, tetapi dalam teori kontrol itu model berpikir menang dan menang, ya. Ini disiplin berdasarkan kata ini, disiplina artinya belajar, disiplin itu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berberdaya kan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berlaku mengatur pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Maksudnya dalam arti yang terpenting, anak-anak itu sebenarnya bukan ada motivasi dari dalam, ada dua, ya. Tetapi yang benar itu adalah motivasi intrinsik yang dari dalam diri anak sendiri. Itu akan tertanam pada diri anak. Kalau kita dalam budaya bersyukur itu kita sering, nah sebenarnya memberi kali itu maju, ya memberi kakak. Anak-anak nanti kalau kamu bisa gini, nanti saya kasih hadiah. Sebenarnya mengacu untuk motivasi, tetapi itu sifatnya hanya sesaat, pada saat itu saja. Apakah itu berlaku pada pelajaran lain? Belum tentu, ya. Jadi kalau tidak ada motivasi dari dalam atau instinktif, itu tidak akan bisa berjalan motivasi dari anak itu untuk melakukan pelajaran. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Itu sudah paham ya dari kelas 10 yang ada di kelas 10 LTG. Beriman dan berbakti pada Tuhan Yang Maha Esa, berharap mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Ini nanti berlaku yang berubah bahasa F. Terus ini ada kebajikan dari sesuai itu namanya Ibu Benedict Program BEP. Toleransi, rasa lengkap, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ada lagi
kewajiban kursi yang lain yaitu keterampilan hidup atau lifestyle. Ini dapat dipercaya lurus hati, penilaian yang baik, agresif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini berubah-ubah terus dari zamannya turun yang lama, yang belum berbunga, ya terus 2013, terus sampai saat belum merdeka. Ini pada intinya sama, yang mengubah karakter pada diri anak. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar, jadi makan, minum, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya termasuk kebutuhan dasar. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Bisa kata ibu lihat, itu ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan dasar yang keempat itu kebebasan. Kelima ada kesenangan. Nah, bertahan hidup itu pasti Bapak bisa memahami, itu kebutuhan dasarnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu kebutuhan dasar manusia yang pertama, bertahan hidup. Yang berikutnya adalah yang kasih sayang dan rasa diterima. Itu rasa diterima, berbagi, diperbolehkan, kerjasama, menjadi bagian kelompok, dicintai, ya, disayang dan sebagainya. Itu masuk dalam kebutuhan yang kedua. Yang ketiga ada penguasaan. Itu ada kaitannya dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin prestasi, diakui dan didengar. Jadi apa yang dikatakan itu harus didengar. Itu dalam penguasaan kebutuhan. Bapak itu kan sering kalau saya mendengarkan orang kan agak itu ya. Jadi itu kebutuhan dasar dari manusia. Terus lanjut ada kebebasan. Itu adalah diri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Terus kesenangan, itu bermain, humor, antusias, tertawa. Nah ini kesenangan. Jadi yang membuat orang merasa nyaman, enak itu adalah kebutuhan dasar yang kelima, kesenangan. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah ini yang saya gambarkan tadi. Motivasi perilaku manusia itu dibagi dua. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi kalau motivasi ekstrinsik Bapak Ibu, ini dibagi dua. Ada ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu motivasi yang dari luar. Juga dari luar. Kalau dalam itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tanpa disuruh pun, kalau sudah punya motivasi dari dalam atau intrinsik, maka akan berjalan sesuai dengan koridornya. Ini yang sulit untuk memberikan motivasi terutama pada peserta didik. Tetapi bukan tidak mungkin. Ini nanti bisa berjalan dengan waktu, anak-anak itu akan tahu membedakan. Ternyata kalau aku hanya harapkan imbalan, rasanya kok percuma, gitu ya. Kalau tidak ada keinginan dari aku sendiri untuk memperbaiki diri, itu nanti anak menjadi urus sendirinya. Sehingga kalau itu nanti kalau dalam pembelajaran itu kita tidak usah marah-marah. Nah, nanti biarkan aja dalam pembelajaran. Biarkan aja, nanti akan muncul motivasi intrinsiknya. Tetapi memang kita itu di bangku sekolah sudah menutup mata bahwa karena kita itu dalam motivasi ekstrinsiknya perlu hukuman, karena gitu ya, ya kan? Terus perlu akan memberi penghargaan kepada anak. Tetapi nanti itu
berubah dengan sedikit-sedikit sehingga akan menyadari. Nanti ini kaitannya dengan keyakinan keras yang dibahas nanti pada pertemuan berikutnya lagi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu motivasi yang ada pada perilaku manusia. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang sering Bapak Ibu tidak dipahami karena konsekuensi itu dianggap ada hukuman. Nah, hukuman itu tapi tidak terencana, tiba-tiba. Dalam konsekuensi pasti ada perencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi ada peraturan kelas atau peraturan mata pelajaran. Mata pelajaran saya kalau tidak mengumpulkan tepat waktu, nilai kamu akan dikurangi 5. Itu termasuk konsekuensi. Terus ada restitusi. Nah, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nanti dibahas di agak belakang nanti ada ya sendiri. Nah, kalau dalam hukuman murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, ya pokoknya terserah gurunya dulu ya. Kadang murid harus memprotes nggak mau, kalau protes nggak mau karena harus sudah, gitu. Dan bersifat saja, bukan dia, bukan sama murid dan gurunya, hanya kehendak dari gurunya saja. Kalau kamu sekarang lecet dalam ketiga, wah parah ini hukuman bunuh diri. Nah, ini kalau hukuman akan berupa hukuman fisik atau psikis. Dalam konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman karena adanya tadi itu ya peraturan yang membuat anak pelajaran. Sikap dulu selalu murid kalau konsekuensi itu. Jadi anak masalahnya kan jadi kawan itu si A ini gitu lebih pantau terus ya. Terus kalau di situ ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri dari kesalahannya itu kenapa terlambat, ya apa solusinya sendiri. Dia yang menemukan solusi sendiri dan dilaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Itu nanti pada diskusi. Nah, di mana kontrol guru, ya, posisi kontrol guru itu ada. Ini 5 posisi kontrol guru yang saya temukan. Ini 1 penghukum. Gitu. Banyak bapak guru yang posisinya ini adalah hukum. Ada pembuat merasa bersalah. Kata-kata nanti itu bisa melihat pada saat berbicara dengan anak, dia posisi nanti apakah mendukung, apakah membuat merasa bersalah, atau penantau, atau teman, atau manajer. Ya, dari kalimat yang disampaikan nanti itu terlihat, oh guru ini tipenya adalah ya penghukum atau membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu anak-anak itu terpikiran terus, tuh seperti. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan tugas ini, bahkan nanti dihukum atau didenda oleh kepala sekolah. Nah, kalimat itu adalah membuat masalah, merasa bersalah anak itu. Kenapa? Kan gurunya kan guru waktu ini. Jika kita pikirkan terus, ini akan terbebani anak itu secara psikis nanti. Oke, lanjut. Ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasus siswa. Ini bisa diperhatikan nanti ya. Ini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau penghukum, tapi ini banyak hormat bendera selama 1 jam. Atau kamu menyanyikan Indonesia Raya atau gimana, kamu harus bisa mengibarkan bendera merah putih, benar-benar
ini pembunuh. Nah, kalau pembuat bermasalah, nah ini kalimatnya nanti. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu suruh saja mengerjakan ibu bapak, ya. Jadi artinya anak itu ada beban, ya, itu. Jadi bapak itu kalimat-kalimat itu sering kita lupa apakah membuat anak itu nyala atau tidak nantinya. Di sini. Nah, sama kasusnya ya. Atau ibu tidak lengkap. Nah, kalau posisi gurunya adalah sebagai teman, maka kalimat yang sering saya contohnya seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya kali ini. Yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai membuat seperti ini lagi ya. Ini adalah posisi berteman. Kalimat-kalimat seperti ini saya sudah baca. Bagaimana posisinya kalau pasukan guru kalau sebagai pemantau? Ini kalimatnya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini ada pemantau. Apakah dia nanti membeli benda pakai enggak, itu dipantau. Oke, ya ini pemantau. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol guru yang kelima. Yang ini adalah yang favorit buat saya. Ya, karena ini yang benar-benar membuat anak akan berubah secara praktis. Kita sebagai manajer, maka kalau terjadi siswa tidak memakai atribut lengkap satu pada dalam beda, maka apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Inilah manajer. Ya. Jadi anak itu nanti akan mengatakan, ya saya tahu saya tidak memakai atribut bapak. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi bukan guru yang meminta seperti memantau tadi untuk menyuruh membeli, tetapi ada dari dorongan dari dalam sendiri, ungkapan dari anak sendiri secara tulus ya. Ini beda. Tapi banyak yang rata-rata yang di depan itu menghukum yang akan membuat masalah. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Nah, ini tetap ini ada sedikit posisi kontrol. Apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan sikap kamu akhir-akhir ini. Mungkin ada Bapak Ibu guru dari apa yang saya sampaikan barusan. Ngadu-ngadu. Saya kecewa sekali dengan sikap kamu akhir-akhir ini. Membuat masalah. Satu, membuat masalah Ibu Laila. Monggo, tak ada. Pemantau apa teman, apa manajer, apa penghukum? Oke, bersidang. Penghukum ada. Penghukum ada. Boleh lah. Pembuat masalah. Mungkin boleh pembuat masalah. Oke, kita lanjut. Jawabannya ada di sini. Ya, pembuat merasa bersalah. Ya. Oke, lanjut. Nah, selama ini kamu tidak pernah benar mengerjakan tugasmu. Selama ini kamu tidak pernah benar mengerjakan tugasmu. Apakah betul membuat masalah, pemantau, teman, atau manajer? Bapak? Pemantau. Bu Rahmat? Pemantau. Mas Andri? Pemantau. Oke, lanjut. Jawabannya kita lihat. Menghukum, ya.
tidak pernah benar. Ya, ini ada kata-kata yang kalau bunyinya tidak dulu. Oke, lanjut Pak. Nah, apa solusi kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Siapa yang manajer? Ngajukan tangan. 1, 2, 3, 4. Oke, coba lanjut. Iya, pinter. Berarti sudah mulai paham ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Nah, ini. Ayolah bantu Bapak untuk mengerjakannya ya. Teman. Oke, sudah mulai cerdas. Teman. Lanjut. Nah, selama ini jika kamu tidak pernah mengerjakan tugasmu, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai. Kamu tidak pernah mengerjakan tugasmu, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai. Betul. Jadi ya, Ibu Susun. Ibu Susun. Budaya pemantau. Mas Andri. Penghukum. Berapa? Penghukum. Oke, lihat jawabannya berikutnya. Pemantau ya. Karena dia memperhatikan jika ingat itu tidak mengerjakan maka tidak dapat nilai. Nah kan itu dipantau. Wah yang mengerjakan tidak dapat nilai. Kalau tidak mengerjakan berarti tidak dapat nilai itu aja. Ya, jadi kata kunci yang diperhatikan. Oke lanjut. Ya, sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu apakah sama? Tidak, ya, jadi tidak sama. Kita lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Kalau kembali tadi pada peraturan dan keyakinan, ya. Kalau dari kata-katanya itu disebut begini. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya universal. Jadi kalau peraturan ada hubungannya dengan kebersihan, ya, ya, kebersihan. Maka kalau peraturan itu pasti ada kata-kata jangan membuang sampah, ya, bukan pada tempatnya. Itu adalah peraturan. Tetapi kalau keyakinan apa? Jagalah kebersihan. Sudah. Ya, jadi di mana lebih universal. Seperti mencontek. Kalau peraturan tapi dilarang siswa mencontek atau apa ya? Yang mencontek melihat jawaban kemana saat ulang. Ini adalah peraturan. Tetapi kalau keyakinan apa? Yang besar adalah misalnya ini. Masih belum, ini besar. Sisanya unggul itu artinya bisa banyak nanti. Mencontek berarti Anda itu tidak jujur. Nah, maka keyakinan kelas itu apa? Jujur. Sama dengan keyakinan kelas itu adalah disiplin, ya kan? Maka kalau peraturan pasti ada kata-kata apa? Setiap anak tidak, nah, kata tidak boleh datang terlambat ke sekolah, ya. Tidak, jangan, ya. Itu adalah peraturan, ya. Ini sedikit, nah ini pembentukan nilai kelas berupa abstrak tadi ya, terus berupa pernyataan universal.
dibuat dalam pernyataan berpikir sedikit saja akan mudah diingat, jadi pendek. Sesuai dengan prinsip kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ini saya harapkan Bapak Ibu nanti dalam pembelajaran ini yang dimulai mungkin pada tanggal 24 ya. Nah, Bapak Ibu sebelum belajar maka buatlah kesepakatan kelas itu dalam bentuk keyakinan kelas, ya. Itu mapel Bapak Ibu sendiri. Sedangkan wali kelas nanti adalah ya sama keyakinan kelas, ya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Di situ bisa disampaikan kepada anak-anak nanti juga. Anak-anak ada penyampaian tentang bagaimana sih membuat keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak tidak kesulitan pada saat di kelas. Nah, bagaimana untuk melakukan keyakinan kelas ini segitiga resolusi harus kita lakukan. Ini adalah yang ke tadi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat mengasuhan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga resolusi itu adalah segitiga itu berkaitan semua. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini kalau sudah kita membuat keyakinan kelas. Nah, melakukan identitas itu menyatakan bahwa kadang kalimat-kalimatnya seperti tidak ada manusia yang sempurna, setiap orang pernah melakukan kesalahan, ya. Terus validasi tindakan salah itu kamu tentu punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif? Jadi pada validasi data. Nah, sedangkan pada menanyakan keyakinan, ini keyakinan apa yang kita sepakati kembali pada keyakinan yang sudah dibuat di kelas. Bayar tentang kelas yang ideal. Jadi artinya, Bapak Ibu, segitiga resolusi ini digunakan oleh tadi ada 5 posisi kontrol dulu adalah posisi manager. Ini kita menggunakan segitiga restitusi. Ya. Jadi urutannya ada masalah, maka urutan seperti inilah yang harus kita lakukan, sehingga nanti akan menemukan solusi dan cara keluar yang baik yang munculnya dari motivasi intrinsiknya pribadi anak. Lanjut. Nah, kita bahas tentang menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kalimat-kalimatnya apa? Bapak Ibu, itu ada berbuat salah itu wajar, ya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu, bapak tidak mau cari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah contoh kalimat-kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Nah, segitiga resolusi yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip atas setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, apa kalimat-kalimat yang sering digunakan oleh seorang manajer, ya, dalam menyelesaikan suatu permasalahan? Maka kalimatnya seperti itu adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena merupakan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah kalimat-kalimat validasi tindakan yang salah. Nah, bagaimana dengan segitiga resolusi yang terakhir, menanyakan keyakinan? Menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, motivasi dari dalam diri. Nah, apa kalimatnya? Apa keyakinan kelas
kita. Karena kita sudah membuat keyakinan telah terlebih dahulu di awal pembelajaran. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama kita? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah mereka. Maka dia akan mengungkapkan semuanya di situ dari diri dia sendiri. Jadi memancing untuk anak mengeluarkan motivasi dirinya. Oke. Nah, supaya menutup, saya simpulkan bahwa di dalam mengimplementasikan program disiplin positif, sebaiknya seorang guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, sehingga mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini sebagai seorang manajer. Jadi 5 posisi kontrol itu memang yang terbaik itu ada pada posisi manajer, yang nantinya dapat menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk sesi budaya positif dan keyakinan kelas. Jadi diseminasi hari ini saya akhiri, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi dari dalam Bapak Ibu sendiri untuk memperbaiki mungkin ada yang kurang selama ini dalam melaksanakan pembelajaran, melaksanakan posisi dan sebagai guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Tadi Bapak lihat kamu sedang bermain game saat jam pelajaran seni budaya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya Pak, maaf. Tadi saya bosan saat jam pelajaran seni budaya. Jadi untuk mengusir kebosanan itu, saya bermain game, Pak. Ada yang lainnya? Saya sebenarnya tidak bermaksud bermain game, Pak. Tapi apa? Saya diajak mabar sama teman kelas sebelah, Pak, yang mau jamnya kosong, Pak. Apakah kamu tahu kalau kamu dalam masalah sekarang? Iya, Pak. Baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya, kan? Pasti seru bermain game sehingga bisa menghilangkan kebosanan di kelas. Iya, Pak. Ya, Bapak bisa lihat tadi kamu merasa senang waktu melakukannya karena kamu merasa tidak bosan lagi. Tetapi yang kamu lakukan itu mungkin merugikan orang lain karena teman-temanmu sedang belajar sehingga mereka merasa terganggu dengan bunyi suara game dari HP kamu. Iya, Pak. Sekarang mari kita lihat dan kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kita tunjukkan. Kita harus sering menghormati, Pak. Betul. Itu betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali ke masalah kamu bermain game tadi. Apakah ketika kamu bermain game tadi, kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Sudah, Pak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita lihat dan kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya, Pak. Saya akan meminta maaf kepada Pak Uri dan teman sekelas untuk berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Sekali lagi mohon maaf, Pak. Baiklah, permohonan maaf kamu saya terima sekarang. Sekarang kembalilah ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Iya, Pak, saya berjanji. Saya kembali ke kelas dulu ya, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama, Siap. Semoga kamu menjadi orang yang hebat dan sukses di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Ya anak-anakku semua yang saya sayangi, yang saya banggakan, hari ini kita melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, anak-anak harus mengetahui tentang peraturan. Ya, anak-anak sudah tahu tentang peraturan. Tetapi di sini peraturan nanti anak-anak ada saingannya yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Anak-anak, selama ini kalau kalian mengenal peraturan, pasti ada konsep sanksinya atau hukumannya. Itu kalau peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu minimal hanya konsekuensi dan ada namanya restitusi. Anak-anak, peraturan itu tidak sama dengan keyakinan kelas, karena kalau keyakinan kelas itu sifatnya universal. Jadi kata-katanya kata-kata positif, kata-kata yang begitu memotivasi anak nantinya untuk tidak melakukan suatu pelanggaran. Nah, kalau peraturan itu anak-anak pasti ada kata-kata jangan, dilarang, itu peraturan. Ya, tidak boleh. Seperti apa kalau peraturan itu? Nah, anak-anak, peraturan itu kalau kalian lihat, kalau anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Bistami dari 1251. Ingin menyampaikan bahwa kegiatan membuat keyakinan kelas sangat senang dan antusias. Kegiatan ini sangat penting sekali buat saya karena dapat menimbulkan rasa gotong royong, disiplin, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini sangat penting untuk bagi kita semua karena bisa membuat kita disiplin, gotong royong, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destian Raivan dari kelas 12 Saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan membuat keyakinan kelas ini sangat menyenangkan dan antusias. Kegiatan ini sangat penting sekali buat saya karena dapat membuat rasa disiplin, bertanggung jawab, dan gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adel Fathil Akbar. Saya dari kelas 12 IPA 1. Saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan membuat keyakinan kelas sangat senang dan antusias. Kegiatan ini sangat penting sekali buat saya karena dapat membuat rasa disiplin, gotong royong, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desya Michelia Kalakadina dari kelas 12 IPA 1 ingin menyampaikan bahwa kegiatan membuat keyakinan kelas sangat senang dan antusias. Karena dengan kegiatan ini, saya dapat membuat rasa disiplin, gotong royong, dan bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan ini sangat penting bagi saya dan juga teman-teman sekolah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.